Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkan, saya untuk hari ini akan mempresentasikan tugas yang ketiga, yaitu tentang penerapan atau integrasi antara berpikir komputasi dengan analisis data. Nah, ini terdapat kasus seperti ini bahwa untuk tugas proyek ini diambil dari timbulan sampah dari setiap kabupaten kota seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2018 sampai 2019 yang bisa diunduh dalam format Excel dari tautan berikut. Nah, kemudian setelah mengunduh seluruh data di atas, setiap kelompok boleh memilih data minimal satu dari dua provinsi yang berbeda. Nah, pemilihan tahun dan provinsi dapat dilakukan menggunakan aplikasi pengolah lembar kerja, misalnya dengan memanfaatkan filtering atau bisa juga digunakan dengan menggunakan Python. Kemudian dari kasus di atas, kita diminta untuk yang pertama menghitung jumlah total timbulan sampah. Kemudian yang kedua menghitung rata-rata total. Yang ketiga, provinsi mana saja yang menghasilkan timbulan sampah tahunan paling banyak. Yang keempat, provinsi mana saja yang menghasilkan timbulan sampah paling sedikit. Kemudian yang kelima, seperti apakah grafik jumlah total sampah tahunan di setiap provinsi dari tahun ke tahun. Kemudian yang keenam, tampilkan kategorisasi dan visualisasi rata-rata timbulan sampah di setiap provinsi untuk seluruh tahun dengan ketentuan sebagai berikut. Kategori provinsi hijau jika rata-rata timbulan sampah tahunan kurang dari 100 ton. Kemudian orange jika timbulan sampah kurang dari 100 ton atau antara 100 sampai 700 ton, dan kategori merah jika rata-rata timbulan sampah tahunan lebih dari 700 ton. Kemudian dalam tugas ini kita harus menyerahkan beberapa hal. Yang pertama adalah pembagian tugas setiap kelompok, penjelasan proses menyelesaikan kasus di atas dengan mengemukakan atau menerapkan kemampuan berpikir komputasional, kemudian lembar kerja spreadsheet yang berisi data dan pengolahan datanya atau program dengan bahasa yang dipilih, dan yang terakhir adalah rekaman dari video presentasi. Untuk itu, saya akan menyampaikan yang pertama tentang identifikasi komponen berpikir komputasional dalam proyek. Untuk yang pertama, komponen dekomposisi, identifikasinya adalah pertama mencari data timbulan sampah di alamat SIPSN menhlhk.go.id. Kemudian yang kedua, menentukan tahun dan 3 provinsi yang akan diolah datanya. Ketiga, membuat tabel data untuk diunggah ke dalam Google Colab. Kemudian abstraksinya pengolahan sampah di provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara Barat. Dan berikutnya adalah pengenalan pola. Pengenalan pola ini terdiri dari bagaimana pembagian tugas, kolaborasi menyelesaikan tugas. Kemudian algoritmanya yang pertama adalah mencari dan mengambil data sampah dari 3 provinsi di tahun 2022. Kedua, menggabungkan data yang menyimpan menjadi sumber data. Ketiga, memasukkan data ke dalam Google Colab. Keempat, menampilkan data dari tabel Excel yang dimasukkan. Yang kelima, menampilkan jumlah total timbulan sampah tahunan di setiap provinsi. Provinsi dengan timbulan sampah tahunan paling banyak pada setiap tahun. Kemudian menampilkan provinsi dengan timbulan sampah tahunan paling rendah pada setiap tahun. Menampilkan grafik jumlah total sampah tahunan di setiap provinsi. Menampilkan grafik dengan kategorisasi dan visualisasi rata-rata timbulan sampah dan tahunnya pada setiap provinsi untuk seluruh tahun dengan ketentuan seperti yang tertera pada soal tadi.
Kemudian untuk pengerjaan project ini langsung saya presentasikan dari halaman Google Colabs-nya. Untuk pengolahan data di Google Colabs, yang pertama kita menggunakan library import pandas. Pandas ini berfungsi sebagai library Python yang berfungsi untuk memanipulasi dan analisis data yang efisien. Kemudian ada library matplotlib, itu nanti akan berfungsi sebagai library yang digunakan untuk membuat visualisasi data yang menarik dari Python. Kemudian berikutnya kita akan mengupload data Excel-nya yang sudah kita download dari sumber yang sudah disebutkan tadi dengan kode program from Google Colabs import file. Kemudian kita akan mengupload, kita pilih data yang akan kita masukkan. Nah, ini data sudah masuk. Kemudian selanjutnya kita akan menampilkan datanya seperti ini. Nah, data sampah akan muncul di Provinsi Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara. Nah, ini. Kemudian tahap berikutnya kita akan menjumlah tumpukan sampah setiap provinsi dalam tahun tersebut. Nah, ini dengan menggunakan coding atau perintah tumpukan sampah per provinsi sama dengan data group by. Kita akan mengelompokkan berdasarkan provinsi untuk menampilkan timbulan sampah tahunan dalam ton. Nah, ini perintah menjumlah adalah sum. Sehingga akan muncul tampilan jumlah setiap provinsi sebagai berikut. Bahwa Jawa Barat sebanyak 4.894.648 ton. Kemudian Jawa Tengah sebanyak 5.957.837 ton, dan yang terakhir Nusa Tenggara Barat sebanyak 814.803 ton. Kemudian berikutnya kita akan membuat rata-rata dengan perintah average total sampah per provinsi dengan perintah atau min untuk kita merata-rata timbulan sampah dalam setiap tahunnya setiap provinsi dan menghasilkan data sebagai berikut. Kemudian berikutnya kita akan menampilkan total sampah maksimal dari setiap provinsi. Nah, ini dengan perintah idmax untuk menampilkan sampah tertingginya. Yang tertinggi adalah di Provinsi Jawa Barat, di Kabupaten Bekasi, timbulan sampah harian sebanyak 2.250 dan timbulan sampah per tahunnya adalah 821.379,1. Kemudian berikutnya kita akan membuat visualisasi data sampah dari total setiap provinsi. Nah, ini kita akan menggunakan library matplotlib tadi yang sudah disampaikan di atas. Kemudian kita akan memberikan label provinsi untuk di sumbu X-nya. Kemudian sumbu Y itu adalah sampah tahunan. Dan yang ditampilkan adalah total sampah atau judulnya total sampah tahunan setiap provinsi yang menghasilkan tampilan sebagai berikut.
Kemudian selanjutnya kita akan mengkategorisasikan tadi, di mana grafik akan ditampilkan sesuai warnanya dengan ketentuan. Jika sampah itu lebih dari 200 ton, maka dia akan berwarna merah. Sampah berwarna atau grafik sampah berwarna orange itu ketika dia berada di lebih besar dari 100 ton, dan selain itu berwarna hijau atau yang lebih kurang dari 100 ton, sehingga akan menghasilkan grafik yang seperti ini. Tidak ada grafik yang berwarna hijau karena tidak ada timbulan sampah yang jumlahnya di bawah 100.000. Baiklah, itu tadi yang bisa saya jelaskan atau saya presentasikan dalam tugas 3 ini. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.